Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Muslimin yang kita cintai ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Dan tak lupa pula kita selawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak RT 01 Kelurahan Teluk Binjai, yang saya hormati Bapak pengurus yayasan dan mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Muslimin beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Zakaria MPDI yang telah hadir di hadapan kita semua. Bapak Ibu dan remaja-remaji Masjid Muslimin yang saya cintai, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu MC yang sedang berlangsung. Yang kedua pembacaan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga kata sambutan dari Ketua Masjid Muslimin. Yang keempat ceramah dan sekaligus pembacaan doa. Yang kelima yaitu penutup. Pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zidan. Kepada Zidan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله Terima kasih kepada Dina yang telah membacakan kitab suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga yang mendengarkan dan membacakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Masjid Muslimin yaitu Bapak Haji Yusril Idris SE. Kepada Bapak Haji, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berbahagia di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Dengan semangat beberapa ibu kemudian mudah-mudahan ada di masjid, kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
Idris yang telah memberikan kesempatan untuk bersiaran kita semua. Selanjutnya yaitu ceramah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Adas Haji Zakaria MPD. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul alam. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان إسلام إلا اسمه، القرآن إلا رسمه. إلى آخر حديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Muslimin beserta Bapak para pengurus dan orang-orang tua saya sebagai penasihat. Kemudian yang saya hormati para alim ulama, selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, generasi muda harapan bangsa yang berbahagia. Di malam yang berbahagia ini, mari kita bertafakur dan sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertafakur tahun demi tahun, kita peringati Maulidul Rasul. Mudah-mudahan ada jadidnya, ada peningkatannya, terutama jadid imanakum. Mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat amal dan kualitas iman kita kepada Allah.
jaddid a'malakum, dan mudah-mudahan juga meningkat amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddid ushkur lakum, dan meningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan pada malam hari ini, semoga Allah memberikan maunah, memberikan keberkahan kepada kita semua, dan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ketua beserta Bapak dan orang-orang tua saya, Bapak Ibu hadirin, anak-anak kami generasi muda harapan bangsa yang berbahagia. Dalam hadis qudsi dikatakan, laula ya Muhammad, kalaulah tidak diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini akan menjadi umat yang fasik semuanya, hanya mengembangkan pikirannya kepada keduniaan. Kalaulah tidak diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini, makanya umat ini akan menjadi umat yang munafik semuanya, sebagaimana Allah turunkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun. Kalaulah tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid yang baru dibangunkan oleh Yayasan Muslim kita ini tak mungkin akan bisa dibangun karena tidak ada petunjuknya dari Rasul. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Tanda berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan rumah Allah, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Kalaulah tidak lahir Muhammad, maka tidak akan mungkin ada orang yang membangun rumah Allah atau masjid ini. Laula ya Muhammad, kalaulah tidak lahir Nabi Muhammad, tidak ada anak kita tadi yang membaca Al-Quran, tidak ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam kitab rukun, wajib syukrun alaina, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengutuskan seorang hamba, seorang makhluk yang pilihannya di dalam rahim ibu yang amat suci, dari benih daripada ayahnya adalah yang tidak pernah memakan benda yang haram yang suci, maka terpilihlah Nabi Muhammad sebagai utusan Nabi yang terakhir di permukaan bumi ini. Bapak Ibu para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam satu kitab lagi mengatakan, laulaha ma Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa ghairihima, kalaulah tidak ada di antaranya bulan Rabiul Awal, maka tidak ada bulan Rajab, tidak ada bulan Ramadan, tidak ada bulan Zulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya. Makanya para ulama banyak berpendapat. Ada ulama mengatakan bulan mulia itu adalah bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunnya Al-Quran, dan bulan disebut dengan bulan Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi sebagian ulama mengatakan bulan mulia itu adalah bulan Rajab, karena itu adalah lahirnya Nabi Muhammad, karena itu adalah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi para ulama mengatakan bulan mulia itu adalah bulan Zulhijjah, karena itu berkumpulnya umat di tanah suci Mekah.
mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama yang satu lagi mengatakan adalah bahwa bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal? Kalau tidak dilahirkan oleh atau tidak diutus oleh Allah oleh Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal, kalau tidak lahirnya Muhammad pada bulan Rabiul Awal, maka tidak ada bulan yang tadi yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itulah Bapak Ibu para jemaah yang berbahagia, pada malam hari ini sudah masuki tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Maka di dalam Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa profil yang wajib kita ikuti. Kalau sekarang ini disebut role model. Siapa role model yang wajib kita ikuti? Kalau anak-anak sekarang ini adalah role modelnya, ini datangnya dari Korea. Nah, kalau Korea itu role model anak-anak sekarang, remaja sekarang. Kalau dahulu India role modelnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa role model yang paling utama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tidak lahir Muhammad, tidak diangkat derajat seorang ibu, seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sejarah dulu sedikit. Zaman Romawi kuno itu wanita kalau suaminya pergi bekerja, itu wanita diikat pinggangnya. Diikat pinggangnya, dipanjangkan tali sedikit, diikat dengan tiang, dikunci oleh suaminya pergi kerja. Itu zaman Romawi kuno. Kalau terjadilah musibah, entah kebakaran rumah ketika itu, selesailah istri itu. Zaman tiang Cina, zaman Cina kuno, itu wanita adalah suami keluar rumah dikasih sepatu oleh suaminya kepada istrinya yang dibuat daripada besi yang tebal, biar dia tak berjalan panjang. Tak merdeka wanita ketika itu. Zaman Hindia, ada zaman Hindia kuno, itu wanita yang tua-tua yang menopos itu tak dibenarkan lagi hidup, dibakar, dibunuh. Zaman jahiliyah Arab, ada dua zaman jahiliyah itu. Pertama zaman ketika Nabi Musa alaihissalam itu lahir laki-laki bunuh, lahir laki-laki bunuh. Karena Firaun takut nanti ada yang akan mengganti dia, takut akan ada raja saingan oleh Firaun, maka dibunuh laki-laki. Yang tak dapat dibunuh ketika itu adalah Nabi Musa, itu pun dihanyut di sungai. Dihanyut ke sungai, terdampar tempat pemandian istri Firaun, akhirnya dipelihara. Arab tua zaman itu termasuk adalah zaman fitrah, ketika wahyu tidak lagi turun, ketika wahyu belum turun kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ahli fitrah. Vakum antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, vakum dia ketika itu. Maka disebutlah zaman jahiliyah ketika itu. Wanita lahir bunuh, wanita lahir bunuh. Termasuk Umar bin Khattab yang memiliki anak perempuan dibunuh ketika itu.
Ini adalah satu sejarah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW diangkat derajat wanita itu yang luar biasa, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai di dalam Al-Qur'an disebutkan satu surah di dalam Al-Qur'an itu dengan surah An-Nisa yang menceritakan banyak persoalan-persoalan wanita di permukaan bumi Allah ini. Bapak Ibu para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka adanya Al-Quran, maka kita akan membahas masalah hikmah kelahiran itu akan menjadikan profil, menjadi role model kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW tersebut. Allah sebutkan dalam surah Al-Fat ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusanku kata Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar, asyidda, orang-orang yang bersama Muhammad, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, asyidda, tegas, jelas Islamnya. Dan setelah jelas Islamnya dia tegas. Contoh, Nabi Muhammad tegas kepada pamannya. Pamannya Abu Lahab main sogok kepada Muhammad. Muhammad, ta'al sini. Ajaran apa yang kau sampaikan ya Muhammad, kata paman beliau. Kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'lai alaihi ya pamanku. Islam ya Allah, ya pamanku, Islam yang tinggi, Islam yang jaya. Pak Ibu, ketika itulah paman beliau ini bukan saja menyogok Nabi Muhammad. Muhammad sudahlah, jangan kau sebarkan Islam lagi. Cukup kami berikan kamu derajat yang tinggi wahai Muhammad, jadi raja, jadi pemimpin kami. Kemudian kami berikan harta kepadamu, kemudian kami berikan selir atau boleh dikatakan wanita yang banyak untuk kami bersenang-senang. Apa kata Nabi Muhammad tentang Islaman ini? Sanggup paman mengambil matahari letakkan di tangan kananku, bulan diletakkan ke tangan kirimu, aku tidak akan pernah beranjak wahai pamanku untuk menjalankan Islam ini. Jadi itu jangan takut menjalankan rumah Allah. Jangan terasa kita akan, kalau kita berinfak berwakaf merasa miskin. Tidak akan pernah miskin. Orang yang berinfak berwakaf tak akan pernah miskin. Sama tadi dari Masjid Hidayatul Awwal, saya mengirim Ilang Isya di situ akan membebaskan tanah sekitar lebih daripada 400 juta akan dibebaskan untuk taman pendidikan anak-anak. Jangan pernah kita akan merasa miskin kalau kita berinfak, kalau kita menurut role model Nabi Muhammad SAW. Asyiddah, tegas, jelas. Bapak Ibu para jemaah yang berbahagia, kenapa dikatakan asyiddah? Bapak Ibu, anak-anak kami generasi muda, walan tardu'an kal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saya beritahukan, ini ada sudah wacana untuk pembangunan masjid, ada RAB. Di antaranya itu sudah kita kemarin FKUB kemarin sudah dijelaskan banyak persyaratan-persyaratan, di antaranya asyiddah, tegas kepada generasi muda. Saya sampaikan ini kepada generasi muda, anak-anak kita, bahwasanya adalah dulu umat Islam ini sudah banyak dihancurnya dari segi makanan, dihancurkan umat Islam. Banyak dulu, ada dulu dari susu, dimasuknya benda-benda yang kurang bagus. Dari minuman juga dimasuknya benda yang kurang bagus. Malahan kemarin apa nih, jajan anak-anak dimasuknya narkoba dan sebagainya.
Siapa yang melakukan itu tentunya adalah orang akan meruntuhkan martabat Islam ini. Asyiddah tidak tegas. Apalagi sekarang pendidikan agama sudah mulai kendor dia. Ini apalagi disebabkan 2 tahun ini wabah COVID, anak hanya pakai HP dan sebagainya. Apakah anak belajar dengan HP itu atau anak yang lain arahnya? Hancur generasi kita, hancur sudah. Dan 2 tahun seperti ini wabah ini, apakah ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua? Mengapa negara Brunei yang luar biasa, negara Brunei sekarang ini bebas saja, tak ada persoalan. Mereka malahan bersolawat kepada Nabi Maulid ini, ya kan, bulan Rabiul Awal ini dengan raja-rajanya turun ke jalan, raja turun jalan keliling. Sebagaimana kekuatan raja, berapa kilo kekuatan raja untuk berkeliling, diikuti oleh para pejabat-pejabatnya bagaikan memelihara kampung bersolawat. Jadi yang terbesar itu di Asia ini, katakanlah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, yang terbesar peringatan Maulid itu adalah Brunei Darussalam. Keliling bersolawat. Tapi kalau di dunia yang terbesar sekarang ini ada 2 negara yang terbesar, bukan negara Islam yang terbesar memperingati Maulid Rasul. Pertama adalah Rusia. Itu jalan yang besar itu sampai berkilo-kilo, jalan itu adalah dalam peringatan Maulid Rasul. Luar biasa Rusia. Kedua adalah negara Perancis. Itu subhanallah dalam memperingati Maulid Rasul. Asyiddah, tegas, jelas umat Islam. Kemudian apalagi kita dihantamnya, umat Muhammad ini dihantamkannya. Sudah diingatkan oleh Allah, walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bagaimana dia menghantamnya? Dihantamnya adalah pendidikan kita. Sudah, saya katakan PDA sudah tak ada, pesantren sekarang ini sudah mulai dihantamnya, ya kan? Kementerian Agama sudah mulai, pengadilan agama sudah bisa dengan kita. Pengadilan agama, saya tadi di pengadilan agama hari ini hari ke-6 ya, di tempat ke-6 hari ini pengajian itu tempat ke-6 dari mulai ya petang semalam di tempat ke-6. Pengadilan agama sudah terpisah dengan diri kita. Tadi saya jam 2 di pengadilan agama, itu pengajian. Sudah diambil oleh Mahkamah Agung pengadilan agama. Apalagi malahan Kementerian Agama mau dirubah, tidak lagi Kementerian Agama besok katanya, tapi Kementerian Haji, cukup satu saja kementeriannya. Jadi pegawai-pegawai Kementerian Agama banyak nanti dipindahkan ke lain dan sebagainya. Jadi saya bersyukur juga lah kalau seandainya dijadikan Kementerian Haji, saya pun pensiun habis di antara. Kalau kementerian itu akan dirubah dan sebagainya. Sudah mulai dicium asyiddah. Kemudian sedangkan budaya kita juga sudah dikelabuinya budaya kita. Pakaian anak-anak sekarang ini, pakaian budaya-budaya kita sudah dihancurkannya. Umat Islam sudah dihancurkannya dengan pakaian-pakaian yang bukan berkaedahkan daripada ajaran agama Allah atau yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak sekarang ini. Bapak Ibu para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asyiddah mu'alal kufar. Anak-anak generasi muda. Saya berada di sekolah yang sudah saya beri kajian, tapi itu tadi yang biasanya datang 100% yang pengajian itu seperti di Densus kemarin hanya mewakili saja, yang hadir hanya sekitar 30 orang dari 300
Kalau murid itu 600, 300 nanti kemudian 330 orang saja yang mewakili. Sudah mulai disekat generasi muda harapan bangsa. Jadi oleh karena itu kita harus waspada, terus bina masyarakat kita. Mudah-mudahan masjid kita cepat tuntas. Belum puasa di lagi. Ingatkan saja, karena in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Setiap perbuatan yang baik itu pasti akan mendatangkan yang baik. Saya pun jadi sekretaris yang begitu sakit oleh, apalagi ini Islamic Center ini sakit kepala saya, diserang oleh jemaah itu. Ya kan, mengapa masjid itu dihancurkan Ustaz? Bukan saya yang hancurkan, itu alat berat yang hancurkan itu. Ada apa lagi itu? Yang mau dihancurkan masjid Ustaz? Ya kan, kata saya soal itu adalah ada mekanismenya. Kita ganti yang baru, sama dengan masjid kita juga, ya kan? Sama dengan masjid Taqwa, Baitur Rahman 2, Marlan Jaya, Masjid Dok. Itu semuanya dihancurkan, diganti yang baru. Sedangkan Masjidil Haram saja dihancurkan juga, diganti yang baru. Bapak Ibu para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asyidda ketegasan kita. Teruslah generasi muda harapan bangsa, jangan lagi mulai kita dikatakan ya sibuk dengan hal-hal teknologi saja. Karena domain sudah tadi ikon, Pak Ketua tadi bilang ikon, memang domain itu dijadikan ikon. Karena tol ini saja domain sudah ditetapkan ada ikonnya. Salah satu ikon domain Pantai Koning. Berapa Pantai Koning itu? Kalau Pantai Trocok sedap bola, daerah pesisir dan sedap mata-mata, banyak ikan yang nampak di bawah air, bagus bersih di Pantai Trocok itu. Ya kan, saya sampai ke Painan sana, ya kan, dan keluarga nikah di sana, perangkat ke sana, sampai Pantai Trocok, rasanya tidak mau pulang beliau. Ini Pantai Koning, air dulu, airnya hitam, gelombang lagi. Nah, ikon tuh jadilah disebutkan ikon. Mudah-mudahan ikon yang kedua adalah di Pantai Koning itu akan dibangun masjid terapung. Yang masjid terapung ini akan dibangun oleh Arab Saudi yang memegang bank Rajai, yang bank yang disetor oleh jemaah haji uang. Itu diantaranya dari sini kita setor ke katakanlah ke BSN dan penerima tabungan haji. Dari haji ini disetor ke bank Rajai. Dari bank Rajai itu katanya akan dihibahkan lagi untuk ke Dubai buat masjid terapung. Sudah meletakkan batu pertama kemarin. Tapi mudah-mudahan doa kemarin, mudah-mudahan batu pertama jangan batu terakhir lah. Tentu saya takut juga. Jadi orang Arab ini kadang-kadang nak kita percaya betul, payah. Nak percaya betul, saya payah. Ya kan, susah payah mengesit doa, membuat doa dan sebagainya. Mudah-mudahan masjid terapung akan terbangun. Sampai sekarang ini baru batu pertama itu Pak, belum lagi terakhir. Belum bertambah-tambah batu rumah itu. Ya kan, tapi kalau di sini sudah terus bergerak. Ya kan, bergerak terus walaupun sedikit demi sedikit. Terus Pak Wali berusaha dan berikhtiar, ya, sekuat tenaga. Mari kita doakan, entahkah 2.000 rupiah kita, tak 1.000 rupiah kita, tak dapat 2.000, tak dapat 1.000 doa yang dimintakan. Sama kita masjid yayasan ini, tak dapat kita memberi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang jalan yang lebih terbaik. Asyidda wal-kufar. Apalagi kalau kita menjadi profilnya Nabi Muhammad SAW, ruhama'u bainahum, umat Muhammad itu umat yang berkasih-kasih sayang. Ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kasih sayang itu mulai daripada keluarga.
Sehingga istrinya Khadijatul Kubra itu orang yang terkaya. Dengan kasih sayangnya ditunjukkan Nabi Muhammad, harta Khadijah itu diserahkan langsung oleh Khadijah kepada suaminya. Jalanilah roda Islam ini ya suamiku ya Muhammad. Jika sudah habis harta ini, masih lagi Islam akan kita jalankan. Kalau saya sudah wafat, kata Khadijah, kalau masih perlu dengan saya, cabut tulang belulang saya, gali kubur, ambil tulang belulang saya itu, jadikan japat untuk menyebarkan agama. Begitu kasih sayangnya Khadijah terhadap agama Allah, kasih sayangnya terhadap keluarga ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kasih sayang yang ditunjukkan Nabi Muhammad itu tidak tanggung-tanggung. Sulit kita untuk mengikutinya. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan khuluqul karim, bagaikan Quran yang berjalan, ya kan? Al-Quran yang sedang berjalan dengan akhlak yang kemuliaan yang luar biasa. Kasih sayangnya luar biasa kepada fakir miskin, kepada anak-anak, malahan kepada orang buta yang bukan seagama dengan dia, tetap dibantu. Apalagi kita sesama agama, sesama untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kami sering menggaung-gaungkan. Bukan saja masjid yang muslim ini, diantaranya, ya kan banyak sekali masjid akan direnovasi oleh masyarakatnya, ya kan sampai ke lubuk gaung sana dan sebagainya, mencari dana dan sebagainya, ya kan. Oleh karena itu, ruhama bainahum, kasih sayang ini kita wujudkan mulai daripada rumah tangga kita sampailah di lingkungan masyarakat kita. Kalau kasih sayang yang ditunjukkan nanti kepada istrinya luar biasa. Apa kasih sayangnya? Ini kental kasih sayang Nabi. Ketika dia pergi, dia ucapkan assalamualaikum pada istrinya. Assalamualaikum ya Khadijah. Assalamualaikum ya Umairah. Pergi. Apalagi kasih sayang seorang istri kepada suaminya. Tidak nampak bayangan Nabi itu, baru dia tutup pintu. Dia terus berdoa, istri berdoa di rumah. Khadijah terus berdoa, selamatkan suamiku. Apa tugasnya ya Allah? Lindungkan ya Allah. Rezeki murahkan ya Allah. Lancarkanlah ya Allah Islam ini. Semakin hari semakin banyaklah ya Allah yang akan masuk Islam. Itu doa Siti Khadijah kepada suaminya. Ketika pulang, begitu lagi kasih sayangnya. Sampai kasih sayang Nabi Muhammad dengan Khadijah ditunjukkan. Apa ditunjukkan dalam buku Dhuratul Nasihin itu? Ketika Nabi masuk ke rumah, ucapannya Assalamualaikum. Sekarang ucapan Assalamualaikum itu role model Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh umat. Bu, munyak itu Nabi Muhammad ucapan assalamualaikum itu kan dengan lahirnya Nabi Muhammad ada ucapan assalamualaikum. Sekarang di rumah tangga amat sulit mempraktikkannya. Suami masuk rumah langsung aja masuk, jangan assalamualaikum. Tapi tak di sini, dah maksud saya di komplek saya tinggal. Nabi tidak. Assalamualaikum ya Umairah. 3 kali kan Nabi mengetuk pintu itu tak dibuka oleh istrinya, tertidur. Dia tidur dekat di bawah, tidak mau mengganggu istrinya. Sayang dia, istrinya lelah dan sebagainya sayang. Tapi cuma gitu Pak, kalau ada buka pintu, kotak pecah pintu. Kasih sayangnya luar biasa. Setelah dia ucap assalamualaikum, kemudian Nabi langsung menyalahi istrinya. Sekarang role modelnya bukan itu saja sekarang ini, tidak ada itu lagi. Role model untuk Nabi Muhammad sudah banyak tidak diikuti oleh umat. Sekarang ini role modelnya sudah ke barat-baratan. Apa ke barat-baratan?
Ketika pergi kerja, dada mama, dada papa, pakai imut-imut lagi. Itu saya tinggal di komplek yang Tapena, kayak pensiunan Pertamina di situ. Nah itu tadi dada papa, dada mama, anak muda, anak yang mau di sekolah, dada mampok, mampok ini, mami papi. Adakah Nabi ngajar gitu? Enggak. Nabi ngajar assalamualaikum. Mudah-mudahan dengan ada begini kita ajar anak saya masuk rumah, assalamualaikum. Sudah tadi ya, ayah tak dengar, karena tak dengar tu ulang balik. Ulang. Kalau tak diulang, jangan masuk dulu, ulang balik. Diajarkan gitu. Sedangkan belajar gitu itu supaya ada lagi role modelnya. Ini pegang HP nih, HP. Dan nampak itu ketua masjid yang nampak nama ketua masjid di dalam itu yang menelpon atau Pak Haji Posben yang menelpon umpamanya. Kadang-kadang masih pakai lagi bahasa keren, halo, pakai halo. Padahal role modelnya apa? Dan nampak Haji Posben, assalamualaikum jing. Ini istri telepon. Assalamualaikum dan halo bang, apa Pak Haji? Kalau ada anak saya telepon, keluarga saya telepon, atau apalagi kalau orang rumah saya telepon, kalau dia pakai halo tak saya jawab, tak saya jawab, walaupun halonya halo, kartu halo, tak saya jawab. Kenapa? Sudah terbawa dengan arus. Sudah mulai sirna ajaran agama Allah itu. Yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka itu amal bainahum, kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang di antara sesama kita. Kalau tidak dengan kasih sayang, masjid ini tidak akan pernah bangun, Pak. Tak akan pernah bangun. Itu juga Islamic Center ini bukan masjid aja dibangun, tempat taktis, mulai dari praktika dan sebagainya, ya kan, sampai tempat ya SMP terpadu juga, kemudian tempat taktis Al-Quran, dan kemudian perkantoran untuk organisasi Islam terutama MUI juga nanti di situ semua. Jadi disitulah nanti yang akan mengajukan untuk kegiatan. Kenapa saya katakan sekarang ini di Dumai sudah banyak dimasuki aliran-aliran sempalan, aliran sesat. Contoh, ini anak pesantren nih Pak, 2 orang anak pesantren yang dari Pulau Lupat dan membawa jemaah. Dulu dia yang khatib, dia imam di Lupat itu, dia imam, dia khatib. Tapi terbawa dengan ada satu ajaran, maka dia sudah berhenti jadi khatib dan berhenti jadi imam. Sekarang ini tak perlu lagi sholat Jumat pun tidak. Tak payah perlu sholat, cukup eling. Dan hancur kita. Cukup kita ya merenung saja, berdiam diri saja. Ini sudah ajaran Nabi Muhammad. Ada lagi di Sungai 9 Ujung. Dalam Al-Quran yang diharamkan itu daging babi. Daging yang haram, kulit tidak. Kulit tidak. Jadi kalau dapat challenge diberikan kepada orang non-Islam, jadi minta duit. Saya tak makan babinya dah, tapi saya uang aja dia pakai. Itu sudah ada seperti itu. Ini sudah di Dumai ini sudah kami panggil di kantor MUI. Sudah berapa kali kami sudah sidangkan mereka. Makanya kalau terpilih lagi besok kalau umpamanya akan MUI yang akan datang, itu harus ada satu saksi atau satu katakanlah bagian yang di situ ada kepolisian syariah di situ. Satpol syariah, polisi syariah itu yang akan menangkap nanti. Ini harus dikerjakan dan sebagainya.
Jadi ada satuan nanti kalau inspeksi dia, makanya ada nanti di bagian itu ada kepolisian dan sebagainya atau dari alat negara yang harus ada di MUI itu bahagiannya. Kalau tidak, ini semakin hari sudah semakin domain ini sudah semakin empuk untuk melakukan untuk aliran, terutama aliran itu adalah pada anak generasi muda. Jadi dan termasuk nanti akan disugestinya otak anak kita itu. Tak payah lagi sholat, jihad dan sebagainya. Dan saudara, makanya di kota Dubai ini Pak tak jadi kita dari Pekanbaru, dari Kodim datang ke tempat saya, kemudian dari BIN Badan Intelijen Negara juga datang ke rumah saya. Ustaz, tadi kan Dubai nampaknya ada bagaimana ini tanggapan dan sebagainya. Kalau memang iya tangkap supaya nanti umat Islam tidak gelisah, tangkap, silakan, tak apa-apa dan sebagainya. Sampai diselidikinya apa Pak selidikan? Tong yang ada atau ada bakul yang dibawa oleh umat berjalan ke rumah-rumah dan ada tong apa nih yang diletak di kedai-kedai itu diselidiki nanti itu siapa yang meletakkan itu. Kalau muslimin nanti tuliskan ini masjid muslimin betul-betul di muslimin, sehingga orang yang di kedai itu akan bertanggung jawab ini dari tong dari masjid muslimin. Ini sudah diselidiki. Takut nanti anggaran itu adalah anggaran untuk hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh untuk menghancurkan martabat Islam kita ini. Ini saya sampaikan, saya di rapat di Pekanbaru sampai dikatakan ini hati-hati katanya ada orang yang meletak katakanlah ya untuk orang yang berwakaf ini dari mana asalnya? Ya kan dari mana asalnya? Uang itu untuk apa nanti? Kalau umpamanya katakan Nurul Yakin, tuliskan Nurul Yakin, benarkah? Dicari pengurus ini, benar ini dari Nurul Yakin, benar kata umpama, untuk khusus tak salah. Tapi kalau tidak ada tulisan itu mereka mencurigai. Yang azab itu adalah saya yang dicari. Cari ya caranya kan, ini Ustaz, ini sebagainya. Jadi kadang-kadang lelah juga memikirkan sesuatu sampai sudah ke situ betul. Dia akan untuk menyelidiki umat Islam ini. Bapak Ibu para jemaah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Maka dari itu rohama ubainahum, kasih sayang pendidikan kita sekarang ini, katakanlah yayasan muslimin ini cukup sudah dikenal anak-anak kita dan sebagainya. Maka ajaran yang sudah dikenal ini jangan sampai hendaknya kita selalu mundur kita untuk hal-hal yang suatu kebajikan ini. Bapak Ibu, sudah banyak yayasan yang sudah orang belum kita, sudah banyak. Kan? Kalau madrasah sudah banyak yang tutup, salah, ya kan? Apalagi kalau anak yang sudah dari pagi sampai ke petang dari itu, tak ada lagi untuk belajar Al-Quran itu, tak ada lagi dan sebagainya. Malahan ada nanti katanya masuk masjid harus divaksin, harus diswab. Kalau tak itu nanti tak boleh masuk. Nah, itu kan bukan kita yang membuat peraturan Pak. Itu dah ada yang orang yang begini yang membuat peraturan dan sebagainya. Bagaimana kita tentu? Jadi kalau memang kita tidak ada kasih sayang di antara sama kita, untuk tak ada kekompakan kita, tidak ada kesyasuduhum ba'duhum ba'dah, maka akan jadilah kita nanti adalah seperti kata Nabi, umat Islam seperti bul di lautan, dihantam gelombang dia akan pecah. Umat Islam bagaikan makan di tengah atas meja, makanan dihidangkan di atas meja, semuanya akan menyantap umat ini. Maka itu sebenarnya ya'ti umatin zaman non Islam illa ismu. Islam nanti takut nanti tinggal nama. Islam tinggal nama. Al-Quran illa rasmu. Al-Quran tinggal tulisan, tak ada lagi orang yang akan membaca. Anak sekarang ini sudah mulai membaca Al-Quran, sudah mulai berat sudah. Tapi kalau baca ini sekarang ini kalau saya
kerja, Pak, kalau tinggal HP itu harus pulang cepat ngejar HP. Karena sekarang absennya sudah pakai HP. Itu pakai HP, absen, ini start dan sebagainya. Pakai HP. Tapi kalau tinggal Al-Quran tak balik tuh. Kalau tinggal Al-Quran tak pulang. Tapi kalau tinggal HP harus pusing balik. Ambil HP ke rumah. Kenapa? Ini absen. Tapi kalau tinggal Al-Quran tak pulang loh, langsung aja bekerja. Bapak Ibu para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ruhama bainakum. Kemudian taruhum ruk'an sujada. Pengikut Muhammad itu adalah karena lahirnya Muhammad adanya masjid, lahirnya Muhammad adanya Isra wal Mi'raj, adanya sholat. Dengan sholat inilah kekuatan umat Islam itu akan menjadi takut orang yang lain. Makanya Turki sekarang itu ditakuti. Sholat subuh saja Turki itu terlambat saja datang. Kalau datangnya adalah jam 4 subuh, dianya hampir ratusan meter baru dapat dianya tidak alas saja sholat subuh. Turki, di Turki. Kalau jam 4 subuh datang, macam kita pergi ke Mekah rasanya itu. Macam pergi ke Mekah sholat subuh. Kalau jam 4 subuh datang, ratusan meter kita untuk sholat berjamaah di jalan kita sholat. Turki. Makanya Raja Brunei Darussalam menggerakkan umatnya yang Islam ke masjid. Masjidlah tempat kita. Masjidlah yang kita harus membuangkan daripada wabah COVID ini. Di Pekanbaru masjid banyak ditutup. Pekanbaru sampai di rumah mak saya, mak mertua saya, anak saya imam itu. Ya anak anak saya. Kecil, masjid tutup kecil. Kenapa tutup? Nggak boleh. Ini sudah namanya domai tak ada tutup ini. Daripada tutup ke masjid domai ini dia saya jadi berhenti jadi ketua MUI. Saya kemarin dah mulai posurat. Mulai COVID pertama itu saya diserang oleh dari berapa? Saya mulai kemudian saya akan mundur dan pada hari ini ketua MUI ini akan mundur. Kawan-kawan datang ke saya. Kenapa Ustaz mundur? Ya saya tak tahan lagi. Kalau masjid ditutup katanya saya mundur di ketua MUI. Kalau begitu ya kan kita saja sama kuat. Makanya jangan dibuat kata saya. Tetap masjid silakan mau buka, mau tutup. Tapi tetap juga buka tutup. Kalau bukanya ala-ala masjid lah habis. Banyak juga alat masjid di Ciwidey. Masuk masjid takwa, apalagi masjid Cakroda dengan tong-tongnya Pak, dengan tong besi di bawah itu dia. Jadi oleh karena itu, mari ruhama bainahum ruk'an sujada, rukuk dan sujud. Dengan rukuk dan sujud dengan ibadah ini akan menjadikan al-jam'atul rahmah menjadi rahmat yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan selalu kita berdoa, imam berdoa, kita berdoa, ya Allah murahkan rezeki masjid kita Ramadan ini, ya Allah mudah-mudahan dapat dipakai semakin banyak, melimpah rezeki kita dan sebagainya, semakin bagus akan masjid kita ini ditata dengan baik sehingga orang akan tahu dirinya adalah inilah pilar daripada rumah Allah yang akan menjadikan adalah katakanlah role model sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bertabuna fadlan min Allah wa ridwana. Mari kita cari keridhaan Allah. Nabi Muhammad kalau berdagang dia cari ridho. Nabi Muhammad dalam berusaha semua dia cari ridho. Kemudian dalam dia berdakwah dia cari ridho dan sebagainya. Ya bertabuna fadlan min Allah wa ridwana. Keridhaan itulah yang akan menjadikan tenang dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita dan ridho apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka dari itu hidup ini menjadi adalah hidup yang tenang dalam kehidupan kita. Terakhir Bapak Ibu para jemaah yang berbahagia, simahum fi wujuhihim min asari sujud.
bahwasanya adalah kalau kita ingin menjadi pengikut Muhammad yang kafah, maka akan dibentangkan bendera adalah bendera yang bersinar nanti. Ketika Jibril datang kepada Muhammad, Muhammad, bagaimana kamu membedakan umatmu di padang mahsyar nantinya? Kata Nabi yang disampaikan oleh Allah, simahum fi wujuhihim min asar sujud. Wajah mereka bersinar Jibril, dan bersinar itulah Allah, Nabi akan membawakan tongkatnya, akan membawakan benderanya, akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Tadi yang pertama adalah dia tegas dalam menjalankan ajaran agama Allah ini. Jangan mau nanti dibisik-bisikkan. Ini mohon maaf, katanya ada satu orang yang saya disampaikan oleh ustazah juga menyampaikan kepada saya. Katanya Ustaz, ada ustazah yang katanya untuk masuk kepada kalangan ibu-ibu, ya kan, persoalannya adalah persoalan agama dan sebagainya, akan mengelabui ibu-ibu dan sebagainya. Nah, kita juga semua ini hati-hati kita. Jadi ada di antaranya entah ustazah, entah dari lingkungan baru, entah dari mana dia datang nanti adalah menyampaikan enak cara nyampainya itu, tapi adalah dia akan menggunakan otak daripada jemaah kita. Makanya hati-hati anak gadis kita. Ada anak gadis yang di Pekanbaru itu, anak gadis sudah hilang anak itu, terbawa semuanya. Saya di depan rumah emak saya sendiri, rumah di Pekanbaru itu bapak itu sudah terpengaruh dengan sugesti yang bapak tadi. Sampai sekarang ini adalah yang bapak itu sudah 15 tahun tak pulang ke rumah, disugesti. Jadi ditengok di banknya itu simpanannya, dia pokoknya itu dulu simpanan terus berkurang, tapi tak bisa diblokir. Kenapa bisa diblokir? Karena dia terus mengambil. Jadi antara entah untuk apa dan sebagainya. Sudah sampai 15 tahun sudah tak pulang. Di antara ini sudah banyak. Jadi saya katakan tadi, kita asyidah, tegas, jelas siapa yang datang ke rumah kita, apakah dia buku, apakah dia nanti berbicara dengan kita, itu hati-hati. Jadi sekarang ini yang katakanlah serangan-serangan seperti ini sudah banyak kepada umat Islam. Maka dari itu ramaikan rumah Allah, bersatu kita, bermusyawarah kita dan sebagainya, sehingga model umat Nabi Muhammad itu terkenal dengan wasyawirhum billati hiya ahsan. Musyawarah yang baik sehingga nanti bisa kita tangkal persoalan-persoalan yang datang dari luar untuk mengelabui umat Muhammad ini. Bapak Ibu para jemaah yang berbahagia, mungkin sekadar itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Gunakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah untuk memajukan agama Allah. Gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk memajukan miniatur rumah Allah ataupun masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah. Yang terakhir adalah mari kita baca doa. Mudah-mudahan masjid yang dibangun oleh masyarakat kita di Yayasan Muslim Pancasila Muslim, Yayasan Amal Muslimin ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan dalam jangka dekat sudah dapat dipakai dengan sebaik-baiknya. Di hadhihi niyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين،
الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحاب وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وقل الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا يا الله من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan ramai pada kegiatan kita semua. Sampailah kita pada acara penutup pada malam hari ini. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol bila ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.